Belanda, kepemilikannya tentara Belanda. Rumah atau Rumah, rumah berarti? rumah. Di sini rumah. Dia tempat tinggal, dia punya 4 kamar yang gede-gede itu kan. Jadi dulu itu kalau setelah itu peralihan, jadi satu kamar itu satu keluarga. Satu kamar itu satu keluarga. Kalau yang 2 kamar ini satu keluarga. Nah, orang-orang ini dulu yang tinggal di sini dulu lah, yang dikasih nggak tahu benang merahnya gimana, dia dikasih kepercayaan untuk menariki iuran dari tetangga-tetangga itu. Dulu bayar, Mbak. Jadi bayar iuran, terus bayar PBB juga. Dulu namanya IPEDA, iuran pembangunan daerah, terus jadi PBB. Ya, sebetulnya dari situ kan bisa menceritakan kalau warga tinggal lama gitu loh. Itu kan sudah jelas kan. Apalagi undang-undang pertanahan tahun berapa ya? Tahun 60 nggak salah. 60 pada 66. Bahwa selama 20 tahun berturut-turut warga berhak untuk mengajukan. Nah, dulu IPEDA-nya udah namanya sendiri-sendiri. Bukan atas nama, jadi sendiri-sendiri. Dulu itu kalau zaman dulu malah ngarani peta ya, bilik ya. Bilik ini tengahnya mesti ini dilubangi segini. Persis untuk satu lampu. Jadi lampu dop itu, Mas. 10 watt atau 5 watt. Pokoknya surem banget, Mas. Warnanya kuning dan lagi. Jadi 2 tuh kayak gitu. Dulu belum ada kemampuan untuk pasang PLN sendiri. Mungkin sekitar tahun 90-an lah. Itu baru kami bisa pasang 80-an. Iya, PLN dengan watt 450. Zaman dulu kan PLN itu kan juga larang, Mbak. Kan mahalnya kan karena kemampuan juga. Kalau kita nggak pasang juga lampunya ya masuk sakmono. Kan kita butuh juga gitu loh. Jadi untungnya orang-orang dulu itu oleh bahasa Jawa gemi, hemat. Jadi ada perubahan di mana dulu kamar mandinya umum, terus ada kemampuan sarano, akhirnya dia di depan rumah itu dibuat kamar mandi sama dapur. Dulu pernah ada pertanyaan juga dari mahasiswa dulu, wong Cina itu modelnya kayak gini ya gitu. Kamar mandi dan dapurnya di luar, ya enggak. Ya pada umumnya kan namanya rumah pasti kamar mandi maupun dapur ada di dalam rumah. Karena kita keterbatasan tempat ya dibuatkan di depan. Jadi kalau orang nggak punya, belum bisa nganu sumur bor itu, mereka mandinya tetap di kamar mandi umum itu. Jadi sumur yang gede, yang di sekat jadi 2. Nah, kenapa kok sumur-sumur itu banyak yang gede? Ternyata kan benar. Sekarang zaman Belanda untuk apa? Buat sumur gede-gede. Banyak sumur gede-gede. Ternyata kan, ya ternyata si Belanda ini, orang Belanda ini kaya kan gitu. Banyak sumur yang gede-gede yang masih digunakan di Gangi sini. Terus kalau yang di Kepatian Gang 6 itu udah ditutup karena bukan gede. Sama warga ditutup separuh. Dibuat karena dia perlu lahan yang gede. Ya yes, kita nggak bisa menata. Kadang orang kan kemajuan zaman ini kan juga mempengaruhi orang berpikir berpola kayak gitu. Berarti sampai sekarang itu juga masih berarti masih terpakai? Masih digunakan. Kalau di Tambabayan ini masih digunakan. Kalau yang di Kepatian itu sudah digunakan. Berarti kalau untuk sumber air yang di Tambabayan ini asalnya tetap dari air sumur atau udah air PDAM? Ada, air PDAM itu ada. Cuma dulu tuh yang punya PDAM itu nggak banyak, Mbak, bisa dihitung. 1, 2, 3 sama ini 4 yang punya PDAM. Sampai sekarang juga?
Sampai sekarang 4? Enggak, diputus. Oh, berarti sekarang Dulu saya kalau beli air kan antri Mbak, jadi antri itu mulai jam 12 baru keluar airnya, jadi ngangsu bawa ke rumah untuk mandi dan untuk apa ini, untuk masak itu kan. Antri dulu kan nggak ada ini apa ini isi ulang. Kalau sekarang melebar apa banyak orang jualan isi ulang kan gitu ya. Kalau dulu kan jadi antri, dulu juga harus ini apa bahasa Jawa dinap supaya apa ini yang kotor bisa ke bawah di airnya itu loh Mbak, baru bisa digunakan. Kalau nggak gitu kotor juga. BDM zaman dulu kan. Sampai akhirnya juga sulit keluar, akhirnya beberapa yang 1, 2, 3 tuh diputuslah PDAM-nya. jadi sampai sekarang itu Pak? Terus baru tahun ini 2024 kalau nggak salah, itu ada warga yang mengajukan untuk buat ini PDAM, dibuatlah saluran baru untuk masuk ke dalamnya, baru bisa di kampung sebelah ini aja yang bisa buat saluran PDAM. Berarti kalau yang Lainnya enggak, lainnya masih tetap menggunakan isi ulang kalau untuk masak. kalau untuk mandi mereka yang Air sumur, air sumur? iya, air sumur. Kan airnya kan juga bagus. Di rumahku itu aja, aku mau ngebor itu aja cuman 1 lonjor. 1 lonjor itu cuman 4 meter udah airnya udah bagus. Kalau tepat bagus ya bagus, itu tergantung si orang tukangnya bisa nyari tempat untuk anuan yang gitu. Bisa nyari yang pas? Iya, pas untuk anu. Itu kalau semisal ini masih berkaitan dengan air ya Pak, di sini masih ada permasalahan banjir atau enggak? Banjir, enggak pernah banjir tambah Bayan karena ada gorong-gorong gede. Sebetulnya saya nggak tahu ketika waktu itu ini sebelum dipaving, dulu kan jalan sering rusak Mbak, dilewati truk anu segala macam. Dulu satu arah dari kali keluar ke sana, dari Keramat Gantung masuk sini tidak bisa. Akhirnya dari waktu itu almarhum Pak Lingga juga RT sebagai RT maupun sebagai RW itu mencabut itu larangan itu supaya bisa dua arah. Terus sampai akhirnya almarhum juga Pak Kuncoro Seger waktu itu sebagai RW, beliaunya adalah kebetulan sebagai teman dekatnya Pak Wali Kota siapa zamannya itu, aduh lali rek. Yaitu siapa sih Wali Kota sebelum Pak Cak Narto mungkin, iya Cak Narto, teman dekatnya Cak Narto, Pak Kuncoro Seger ini. Dari situ dia mengusulkan, dulu kalau mengajukan perbaikan jalan kan sulit Mbak, gelombang gede-gede bolongannya di situ. Terus akhirnya tadi diajukan, akhirnya diplester lah, mulai dari kali sampai ke sini di aspal. Tadi aspal, terus ini ya kayak jalannya gak mudah rusak, yaitu tadi akhirnya dibuatkan portalan. Nah, portalan ini nggak perlu izin, nggak usah, aku sih kanwi kayak gitu. Nah, itu almarhum karyanya dari almarhum Pak Kuncoro Seger. Rumahnya masih ada, sekarang tinggal istri sama anak cucu di situ. Di Tambak Bayan Tengah nomor 14, dekatnya Vihara Sinar Purnama rumahnya. Iya, yang ada cucunya sekarang jualan ini alat-alat pancing. Itu tinggal di situ almarhum, baik sekali orangnya. Jadi saya sebagai pengurus kampung itu berapa RW ya, Pak Imam juga almarhum, Pak Kuncoro, terus kurang gede ada 5 RW lah kepengurusan waktu itu kan. Saya dulu sampai juga sebagai RT juga sebagai sekretarisnya RW. Jadi dulu kalau di kampung Tambak Bayan kalau ada pendataan itu sekali mudah. Jadi
saya coba handle dari RT dulu, tambah PN ada 5 RT 1, 2, 3, 4, ini di sini RT 5. Jadi memperjuangkan warga supaya bantuan-bantuan itu bisa diturunkan. Kan kalau dulu kan kayak seperti KTP itu dulu kan ada yang WNI, pribumi, itu kan menunjukkan apa ya, perbedaan anuan. Tapi sekarang kan sudah enggak kan gitu. Dan selama jadi pengurus akhirnya tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah. Baru saya mengikuti kegiatan di tingkat kelurahan. Dari tingkat kelurahan saya naik di kegiatan sebagai kader di kecamatan. Ya tujuannya ya kalau ada apa-apa kan lebih dekat, lebih informasinya lebih tahu dulu untuk bisa memperjuangkan. Kayak kemarin kan seperti dampak COVID itu kan banyak sekali kan yang orang orang kan susah untuk beraktivitas kayak gitu. Ya itu perjuangan sebagai pengurus kampung.